Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, hari ini 1 Oktober 2020, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dinamakan Kesaktian Pancasila karena tepat 1 Oktober hari ini di tahun 1965, 55 tahun yang lalu, Pancasila mampu membuktikan kesaktiannya karena ia tidak dapat diganti dengan ideologi komunis yang waktu itu melakukan pemberontakan dalam upaya kudeta, sebagaimana yang sudah kami jelaskan dalam video sebelumnya tentang peristiwa berdarah G30 SPKI. Ternyata G30 SPKI bukanlah satu-satunya peristiwa kelam di bulan September yang dialami dalam sejarah perjalanan bangsa keempat terbesar di dunia ini. Setidaknya ada 4 peristiwa kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa ini agar menjadi pelajaran dan berusaha agar tidak masuk ke dalam lubang kesalahan yang sama. Peristiwa yang kami maksud yang pertama, G30 SPKI 1965, tragedi Tanjung Priok 12 September 1984, tragedi Semanggi II 24 September 1999, dan pembunuhan Munir, aktivis HAM Indonesia pada 7 September 2004. Peristiwa ini kami ceritakan dan kami dedikasikan khusus untuk generasi milenial agar paham dan tidak lupa dengan perjalanan sejarah bangsanya. Yang nomor 1 tidak akan kita bahas karena telah dibahas di video sebelumnya, maka yang akan kami bahas adalah tragedi Tanjung Priok, Semanggi, dan pembunuhan Munir. Pada masa itu, di tahun 70-an hingga 80-an, Orde Baru sedang mengalami masa yang tidak harmonis dengan umat Islam. Berbagai kebijakan dan sikap pemerintah membuat keretakan hubungan antara rezim Orde Baru dengan umat Islam. Di antaranya RUU perkawinan yang mengesampingkan syariat Islam, rencana rezim Orba untuk mengakomodir aliran kepercayaan sejajar dengan agama, persoalan P4 hingga upaya Orde Baru untuk membungkam politik umat Islam lewat mengasingkan para tokoh masyumi seperti Muhammad Nasir, Muhammad Rum yang tak diizinkan menjadi ketua Parmusi, hingga pelaburan partai-partai Islam menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, hingga polemik menentukan Pancasila sebagai asas tunggal. Tanjung Priok, salah satu wilayah dengan pemukiman yang sangat padat di Jakarta, menjadi saksi kekejian rezim Orde Baru terhadap umat Islam. Awal mula kejadian ini ketika tanggal 8 September 1984, seorang bintara pembina desa atau Babinsa bernama Hermanu memasuki Musola As-Saada di Gang 4 Koja, Tanjung Priok. Menurut kesaksian masyarakat, ia masuk masjid tanpa melepas sepatu, meski Hermanu sendiri kelak membantahnya. Di sana, ia keberatan dengan sebuah pamflet yang tertempel di dinding, yang menurutnya mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Padahal, pamflet tersebut hanya pengumuman pengajian rutin biasa. Menurut Hermanu, ia memakai air selokan yang hitam itu untuk melepas pamflet yang melekat dengan kuat di papan pengumuman. Namun menurut kesaksian, ia menyiram pamflet tersebut dengan air selokan. Keesokan harinya, kejadian di musola tersebut menjadi pembicaraan warga. Namun tak ada penyelesaian dari aparat terhadap masalah ini. Tanggal 10 September 1984, Hermanu dan rekannya ditahu keberadaannya oleh jemaah Saada, yaitu Syarifuddin Rambe dan Sofwan. Kemudian terjadi perdebatan di antara mereka. Mereka kemudian melakukan pembicaraan di pos RW 05. Ketika pembicaraan tengah berlangsung, tiba-tiba massa di luar sudah ramai. Menurut Hermanu, saat itu massa berusaha menyerang dirinya. Namun karena tak dapat menggapai dirinya, massa di luar yang tak terkait dengan masalah ini kemudian merusak dan membakar sepeda motor Koramil. Anggota Polres kemudian datang dan menangkap 4 orang, yaitu Sofwan, Syarifuddin Rambe, Ahmad Sahi, dan Muhammad Nur, yang dituduh membakar motor tersebut. Muhammad Nur sendiri membantah telah membakar motor tersebut. Ia mengaku hanya memukul motor tersebut.
Anehnya, aksi-aksi provokatif Hermanu malah tidak ditindaklanjuti oleh aparat. Tanggal 11 September, warga meminta tokoh masyarakat setempat, Amir Biki, untuk meminta aparat membebaskan keempat orang yang ditangkap. Amir Biki, seorang muslim yang taat dan ditokohkan oleh masyarakat Tanjung Priok, memang menjadi orang yang biasa berhubungan dengan pihak militer atau pemerintah. Amir Biki juga mengenal HMA Sampurna, yaitu Asintel atau Asisten Intel Kodam Jaya. HMA Sampurna mengaku dihubungi Amir Biki untuk membebaskan keempat orang tersebut yang ditahan di Polres atau Kodim. Namun permintaan tersebut ditampik oleh HMA Sampurna. Tanggal 12 September, sebuah pengajian besar yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari diadakan di Jalan Sindang, Lorong 102. Pengajian itu sendiri memang dihadiri oleh Amir Biki, namun ia bukan orang yang direncanakan untuk berceramah di pengajian tersebut, karena Amir Biki memang bukan mubalik. Tapi pengajian tersebut diisi oleh beberapa ustadz, yaitu Syarifin Maloko, Salim Kadar, Muhammad Nasir, dan Ratono. Acara pengajian yang dimulai pukul 20 itu kemudian berujung memanas. Masyarakat yang masih tak puas dengan penyelesaian kejadian di As-Saadah. Pukul 22.30, Amir Biki kemudian didaulat untuk berbicara di atas panggung. Di depan jamaah yang berjumlah ribuan, Amir Biki mengajak jamaah untuk menuntut pembebasan keempat orang yang ditangkap. Ia kemudian memimpin massa untuk menuju ke Kodim, namun tujuannya bukan untuk melawan aparat apalagi memberontak. Massa pun bergerak menuju Kodim. Di jalan mereka bertakbir sambil membawa bendera hijau bertuliskan kalimat tauhid. Tidak ada aksi anarkis panjang jalan. Namun belum sampai Kodim, persis di depan gereja di samping Mapolres Jakarta Utara, massa terhenti. Mereka dihadang aparat tentara yang jumlahnya tak banyak saat itu, hanya belasan orang. Barisan massa di depan berhenti, namun mereka terdesak untuk maju oleh massa yang ada di belakang. Saat rombongan yang berada depan barisan berusaha menahan massa untuk berhenti, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Massa pun panik berhamburan. Tembakan kemudian terus menyusul. Senapan menyala menghujani massa tanpa henti 10 hingga 15 menit. Orang-orang bertumbangan berteriak Allahu Akbar. Allahu Akbar menggema. Amir Biki pun tumbang, begitu pula massa lainnya. Mayat-mayat bergelimpangan di antara orang-orang yang terkapar terluka di jalan dan di selokan. Tentara terus memburu massa dalam kegelapan akibat lampu dimatikan secara serentak. Kelak diketahui, lampu-lampu itu padam akibat dimatikan langsung dari pusat oleh PLN. Tentara memburu siapa saja. Orang yang lari ditembak hingga rubuh. Orang-orang yang tiarap dilindas truk tentara yang datang sekonyong-konyong. Orang yang bersembunyi di selokan mendengar jelas jeritan-jeritan orang terlindas dan suara tulang remuk. Mereka terus menembaki bahkan dari atas truk. Setelah 10 hingga 15 menit, tembakan-tembakan kemudian berhenti. Aparat itu memeriksa siapapun yang tergeletak, mencari yang masih hidup. Beberapa orang yang terluka namun masih hidup berpura-pura mati, seperti Yusron Zainuri. Ia berpura-pura mati. Mayat-mayat kemudian ditumpuk dan dilempar ke atas truk. Yusron Zainuri dilempar ke truk bertumpuk-tumpuk dengan mayat. 2 mobil truk besar penuh dengan mayat. Tak lama kemudian datang ambulans dan mobil pemadam kebakaran, membersihkan jalan dari genangan darah. Ratusan orang menjadi korban. Tidak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas, luka-luka maupun hilang dalam tragedi di Tanjung Priok, karena pemerintah Orde Baru menutupi fakta yang sebenarnya. Panglima ABRI saat itu, LB Murdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Namun, pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok atau Sontak yang juga didukung oleh kesaksian Jailani. Lembaga ini menyebut bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang luka dan hilang. Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kala itu, Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priok 1984 itu. Dalam buku
Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya yang terbit 4 tahun setelah insiden memilukan tersebut. Sang penguasa berucap, peristiwa Tanjung Priok adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh, tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan. Terhadap yang melanggar hukum, ya tentunya harus diambil tindakan. Ucap Presiden Soeharto dalam bukunya. Staf Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan, pemerintah dinilai masih membiarkan dan mengesampingkan tanggung jawab untuk menuntaskan kasus itu secara menyeluruh. Kita tahu kasus Tanjung Priok itu kasus pelanggaran HAM yang berat, sudah mendapatkan peradilan HAM tahun 2004, kata Dimas di kantor Amnesty International Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Namun dalam peradilan itu Dimas mengatakan putusan itu sangat regresif, tidak berpihak kepada korban dan menganggap kasus itu bukan kasus HAM. Kita berharap agar keadilan untuk korban dan keluarga dapat ditegakkan. Wallahu a'lam.